Berhasil menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Bagaimana langkah selanjutnya? Kita akan membahasnya bersama manajer Timnas Indonesia Sumarji, kemudian ada juga pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini Bungkus dan Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Bung Ignatius Indro. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Baik, saya mau langsung ke Pak Sumarji terlebih dahulu. Pak Sumarji, di tengah euforia merayakan kemenangan begitu ya, tentu tetap harus ada evaluasi karena perjalanan kita menuju Piala Dunia bisa dibilang masih panjang begitu ya. Sejauh ini dari internal timnas sendiri seperti apa evaluasi dari pertandingan tadi malam? Ya, terima kasih. Berbicara soal evaluasi, tentu semalam selesai pertandingan kita juga melakukan evaluasi, walaupun itu hal boleh dikatakan baru ringan-ringan dan hari ini nanti malam nanti akan kita coba juga lakukan evaluasi kembali. Tapi lebih tepatnya mungkin besok kami pagi akan selesai sarapan, kita akan lakukan evaluasi kembali secara keseluruhan berkaitan dengan pertandingan semalam. Nah tentu yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan evaluasi, saya kira permainan anak-anak mengalami kenaikan yang sangat positif ya. Terlebih kita tahu bahwa Coach Patrick Kluivert sudah bisa memberikan rasa percaya kepada pemain-pemain liga kita, dan kemarin saya kira saya tidak perlu sampaikan, teman-teman semua, para supporter, masyarakat Indonesia, para pengamat, semua bisa melihat bagaimana racikan Coach Patrick Kluivert, terutama bagaimana berkaitan dengan pemain-pemain yang ada di liga kita juga tidak terlalu jauh perbedaannya, dan kemarin juga bisa disaksikan sendiri. Tentu ini bisa dijadikan momentum yang sangat baik ke depan. Artinya di tim ini siapapun yang dipanggil dipanggil negara untuk memperkuat tim, semuanya sudah siap, dan pasti yang dipanggil adalah pemain-pemain yang memang secara fisik, mental, kualitas itu memang layak untuk ada di timnas. Sekali lagi, tentu berharap ini jangan sampai ada membelah-belah lagi seperti dulu, membeda-bedakan lagi, mencari salah dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini momentum sangat penting, ini mumpung ada Bungkus juga, mungkin bisa disuarakan agar supaya sama-sama kita perbaiki timnas kita, dan tentu ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh liga kita untuk bisa memperbaiki apa yang harus ke depan harus yang dilakukan. Ya, saya kira pembuka saya itu. Terima kasih. Pak Sumarji, tapi kalau kita melihat performa dari timnas semalam melawan Cina ini, skor 1-0 ini sudah memenuhi ekspektasi internal timnas nggak sih, atau seharusnya masih bisa lebih satu gol pada pertandingan semalam? Ya sebenarnya memang apa yang kita diskusikan dari awal, dimeetingkan di tim awal kan, bagaimana caranya kita bisa menang lebih banyak. Tapi kembali lagi, segala sesuatu sudah diperjuangkan, dan kita harus tahu bahwa kemarin itu kita menang 1-0, saya kira itu juga harus realistis, dan itu sudah bisa membawa kita bisa melaju lebih baik lagi dan bisa memastikan kita untuk lolos ke road 4. Saya kira baik. Itu. Saya mau langsung ke Bungkus, pengamat sepak bola. Bungkus, langsung saja catatan Anda berkaitan dengan pertandingan semalam. Iya, ada konsistensi permainan yang sangat baik ya dari tiga pertandingan terakhir melawan Australia, melawan Bahrain, kemudian kemarin menghadapi China, kita sudah mulai bisa tampil lebih konsisten. Coach Patrick juga sudah lebih confidence dalam menerapkan strateginya. Cuma ada dua hal yang menurut saya harus menjadi perhatian ya. Yang pertama, di pertandingan kemarin di babak kedua terlihat bahwa kondisi para pemain menurun. Iya, saya mengerti ini karena memang pada dasarnya Jakarta sedang musim panas ya. Bagi pemain-pemain di Eropa tentu terasa lebih panas dibanding ketika mereka berada di Eropa. Stadion apalagi 70.000 penuh sesak, sehingga pasti suasananya sangat menekan bagi para pemain sehingga terasa lebih panas. Tapi yang juga tidak kalah penting, saya pikir yang harus dipikirkan adalah secara teknis. Ketika Ole Romani mulai menurun, saat Ramadan Sananta dimainkan, kita punya problem dengan kemampuan Sananta yang masih belum terus berkembang ya dalam beberapa laga terakhir. Sananta ini kan salah satu striker lokal yang potensinya sangat bagus. Jadi menurut saya tim nasional harus memikirkan bagaimana mengembangkan potensi Sananta ini. Mungkin dengan lebih banyak memberi kesempatan dia menjadi pemain di timnas di bawah usia 23 tahun, usianya kan masih 22. Jadi menurut saya dia harus dimagangkan lebih banyak main di timnas U23 supaya ketika menjadi pelapis di timnas senior dia lebih punya banyak jam terbang. Saya pikir problem Sananta itu ya, problem jam terbang, problem kepercayaan diri. Secara modal fisik, modal pengalaman, modal kualitas dia punya.
Ya. Saya Dinda termasuk pelatih yang paling bagus, tapi pengalaman bertanding ini yang mungkin masih kurang. Dan ini kan ada event U23 tidak lama lagi ya. Saya pikir Sananta bisa diberi kesempatan untuk lebih banyak bermain di tim U23 supaya nanti di tim senior bulan Oktober dia bisa menjadi alternatif yang baik. Kalau Romani misalnya cedera atau mulai kelelahan. Baik, ada dua catatan tadi begitu ya berkaitan dengan kondisi yang mulai menurun kata Bungkus. Kemudian juga ada salah satu pemain yang memang harus mendapatkan pengalaman jam terbang yang lebih banyak seharusnya. Saya mau ke Bang Indro. Bang Indro, kalau dari supporter timnas Indonesia bagaimana menilai penampilan timnas kita semalam? Iya, kemarin kita tentunya senang ya bahwa Patrick Kluivert sekarang udah mulai memasukkan pemain-pemain dari Liga 1 ya. Dan ternyata pemain-pemain dari Liga 1 juga menunjukkan kualitasnya cukup baik. Itu ada Ricky Kambuaya, Rudy Maulana, Rizky Ridho dan juga yang lain. Ini bermain cukup baik dan mampu mengimbangi permainan dari tim-tim pemain-pemain diaspora kita. Nah ini yang prospek yang sangat baik ya. Saya pikir Patrick Kluivert mampu melakukan itu dan kedepannya lebih banyak lagi pemain-pemain yang bermain di Liga 1 ataupun ini membangkitkan semangat juga pemain-pemain kita yang berada di Liga 1 untuk bisa menembus tim nasional tentunya. Baik. Bang Indro, kemarin kalau ada hal yang menarik di stadion yang disediakan oleh teman-teman supporter begitu ya, ada koreografi yang cukup besar sekali, ada gambar Gatot Kaca kalau tidak salah. Apa motivasi Anda, teman-teman supporter, membentangkan koreografi seperti itu? Iya, itu kan teman-teman La Grande ya. Mereka menyatakan bahwa itu benar Gatot Kaca yang sedang menghancurkan ataupun merusak tembok Cina gitu. Ya. Itu yang dimaksudkan di situ. Tapi itu dari teman-teman La Grande dan juga teman-teman Ultras ya. Itu akhirnya sesuai yang kita harapkan ya. Jadi tembok Cina bisa diruntuhkan semalam ya, Bung Indro ya. Baik. Saya mau ke Pak Sumarji. Pak Sumarji, tadi Bungkus sempat menyinggung ada catatan mengenai kondisi para pemain kita yang mulai menurun. Seperti apa sih yang terjadi? Ya, jadi begini, memang kemarin itu cuaca memang cukup panas. Kita pun juga sangat merasakan panasnya, hangat ya, karena mungkin sudah lama nggak hujan, terus cuaca juga. Sebenarnya kalau kita ngomong di luar lumayan, tapi begitu di dalam mungkin karena juga suasana yang menonton juga banyak itu berpengaruh. Tapi kembali lagi bahwa itu akan kita jadikan catatan, akan kita tambahkan dalam evaluasi kita. Dan kemarin sedikit memang kita juga singgung soal itu, akan kita perbaiki ke depan agar supaya betul-betul nanti di Jepang itu sesuai dengan harapan kita semua. Baik Pak Sumarji, ini kan dalam waktu dekat pertandingan kita melawan Jepang begitu ya. Boleh dibilang ini sebagai pertandingan terakhir sebelum ke fase grup keempat begitu. Apa yang diharapkan timnas Indonesia pada pertandingan melawan Jepang nanti ini? Gimana? Pertandingan selanjutnya akan kita melawan Jepang begitu ya. Kalah atau menang kita akan tetap lanjut ke fase berikutnya. Apa arti pertandingan selanjutnya bagi timnas Indonesia melawan Jepang nanti? Jadi begini. Kalau berkaitan dengan pertandingan lawan Jepang, yang pasti kita akan all out ya. Kita akan tetap bagaimana berupaya untuk bisa meraih poin di sana. Kita tahu Jepang tim yang sangat kuat, tetapi kembali lagi sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Contoh seperti kemarin pun Jepang juga bisa kalah lawan Australia. Artinya kita pun juga bisa berupaya untuk bisa meraih poin ketika kita ke sana. Nah, dengan kondisi itu, apapun hasilnya, tentu kan kita sudah memastikan diri lolos ke round 4. Nah, yang harus kita persiapkan ke depan adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan diri di round 4 ini. Karena kita tahu di grup A, B, di grup sebelah kita kan juga tahu siapa lawan-lawan kita. Semuanya kan Timur Tengah. Nah, ini yang selama ini yang kita sudah dari jauh-jauh ini wanti-wanti. Contoh misalkan beberapa bulan lalu kita juga melakukan uji coba dengan negara-negara Timur Tengah. Nah, sehingga kondisi itulah yang nanti akan kita lakukan ulang kembali. Bagaimana kita bisa mensimulasikan itu semua untuk menghadapi round keempat nanti.
Baik, sekarang saya ke Bungkus. Kalau menurut Anda, pertanyaan saya kurang lebih sama begitu ya pada pertandingan melawan Jepang nanti. Menurut Anda, momentum apa yang sebaiknya dimanfaatkan oleh timnas ini untuk persiapan menuju ke fase berikutnya? Misalnya coba-coba skema, misalnya coba-coba pemain, atau bagaimana kalau Anda melihatnya? Jadi minimal ada dua hal yang harus kita capai di pertandingan terakhir nanti ya. Yang pertama kita harus mampu menjaga level konsistensi karena itu penting ya. Kepercayaan diri pemainnya akan meningkat kalau kita sudah mulai bisa tampil konsisten. Karena itu saya pikir Clifford juga tidak akan terlalu banyak melakukan perubahan. Tapi ada satu hal yang juga tidak kalah penting, yaitu kita harus membuat ukuran dari skuad yang ada sekarang. Apakah kita cukup siap bersaing di putaran keempat? Nah, caranya dengan melihat kedalaman skuad. Nah, melihat kedalaman skuad itu dengan cara apakah pemain-pemain yang ada di tim saat ini ketika diberi kepercayaan bisa memberikan respons yang positif. Nah, saya pikir kita masih punya beberapa pemain yang belum diuji ya kemarin ya. Mistilhar belum bermain. Kemudian masih ada beberapa nama seperti Patinama sudah agak lama tidak bermain. Nathan juga sudah lama agak kurang bermain. Kemudian di posisi penjaga gawang, Nadio belum pernah mendapat kesempatan. Begitu juga Reza. Saya pikir hal-hal semacam itu tentu akan menjadi pertimbangan pelatih. Karena jangan lupa bahwa di putaran keempat level lawan yang akan kita hadapi semuanya adalah tim-tim yang di atas kita. Saya sebut misalnya contoh kalau kita bertemu dengan Irak, 10 kali ketemu Irak, kita ini belum pernah menang. 1 kali imbang, 9 kali kalah. Kita bertemu dengan Qatar, 9 kali bermain, kita hanya sekali menang, 6 kali kalah. Kalau kita bertemu dengan Uni Emirat Arab, kita hanya sekali menang, 4 kali kalah. Lawan Oman, kita hanya sekali imbang, 3 kali kalah. Yang agak lumayan lawan Palestina, 3 kali menang, 1 kali imbang, 1 kali menang, 1 kali kalah. Artinya lawan-lawan yang akan kita hadapi di putaran keempat nanti, tim-tim yang secara kualitas, secara statistik menunjukkan mereka lebih kuat. Kita sudah punya pengalaman bagus mengalahkan Bahrain, mengalahkan Arab Saudi, dan sudah bisa bikin sejarah dengan mengalahkan Cina di pertandingan resmi. Tapi kita harus lebih mampu mengukur kekuatan tim secara internal melalui pertandingan terakhir lawan Jepang nanti. Jadi saya pikir Coach Clifford akan mempertimbangkan itu, bagaimana mempertahankan konsistensi permainan, tapi juga bisa mengukur kedalaman skuad ini. Karena ada waktu yang cukup panjang nih, dari sekarang bulan Juni ke Oktober, itu kurang lebih kan 4 bulan. Ada kesempatan uji coba di bulan September melawan Lebanon, melawan Kuwait, itu juga uji coba yang bagus, tapi harus diukur dulu kedalaman skuad yang kita punya sekarang seperti apa. Baik, mengenai mengukur kedalaman ini, saya langsung minta saja respons dari Pak Sumarji. Pak Sumarji, bagaimana tanggapan Anda dari pernyataan Bungkus? Ya, tadi apa yang saya sampaikan di awal sebelum Bungkus sampaikan kan juga sama. Jadi tentu kita mempersiapkan itu dengan mungkin nanti akan kita coba diskusikan apakah kita perlu melakukan uji coba atau apa yang kira-kira karakter yang akan kita uji cobakan itu hampir sama dengan lawan-lawan yang kita hadapi. Ini yang pasti kita sekarang ini fokus mempersiapkan. Setelah nanti kita akan fokus mempersiapkan tim ini untuk menghadapi round 4. Dan kita sudah tahu nanti round 4 itu lawan-lawan kita siapa. Kita betul-betul harus bisa mempersiapkan itu sebaik-baiknya. Dan kita semua sudah tahu mana lawan-lawan yang akan kita hadapi. Ya, saya kira kita akan persiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Iya, masih ada waktu sekitar 4 bulan tadi kata Bungkus menuju ke Oktober begitu. Jadi ini akan dimanfaatkan betul-betul untuk mempersiapkan timnas ya Pak Sumarji ya? Pasti. Itu persiapkan. Oke, saya mau ke Bung Indro. Bung Indro, kalau dari supporter sendiri, seperti apa harapannya nanti di pertandingan melawan Jepang ini? Menurut Anda misi apa yang seharusnya dibawa timnas Indonesia melawan Jepang nanti? Kalau lawan Jepang, saya pikir kita harus bermain lepas ya, tanpa beban ya, karena ini sudah tidak ada ininya. Nah, ini yang harus bermain lepas, bisa menunjukkan permainan terbaik pemain-pemain kita juga menghadapi Jepang di kandang Jepang gitu ya. Ini tentunya hal yang berat, jadi lebih baik bermain lepas saja, bermain menunjukkan permainan terbaik pemain-pemain kita. Itu yang kita harapkan agar seperti yang Bungkus katakan bahwa konsistensi ini penting itu untuk kita di putaran keempat nanti, di mana putaran keempat yang membedakan tentunya di sana tidak ada home and away, kita akan bermain di kawasan Timur Tengah. Nah, ini yang ketika lawan Jepang ini pembelajaran untuk bermain di tempat lain ya, bukan kandang kita. Nah, ini yang harus ditekankan oleh Coach Patrick Kluivert ya.
Baik, saya mau ke Pak Sumarji. Pak Sumarji, ada salah satu pemain yang menarik semalam begitu ya, waktu melawan Cina. Ini kiper Emil Eudero ini melakukan penyelamatan yang luar biasa. Jadi seperti apa akhirnya tanggapan Anda berkaitan penampilan Emil Eudero, dan seperti apa nanti persaingan di barisan Mister gawang? Kita tahu. Ya. Silakan. Jadi begini, dengan adanya Emil, Paes, jadi semakin kompetitif persaingan, dan tentu itu dari persaingan yang sangat ketat ini akan justru membuat bagus di tim ini akan semakin solid dan semakin baik lagi. Jadi kalau kita kemarin juga lihat bagaimana penampilan Emil sangat baik dan debutnya sangat luar biasa. Kita ngelihatnya pun senang, bangga dengan debut perdananya Emil. Saya kira kalau dikaitkan dengan persaingan di masing-masing posisi, di saat sekali baik, ditambah juga para penjaga gawang yang dari lokal kita, Liga 1 juga sangat baik. Ya, baguslah. Persaingan sangat baik, kompetitif, dan itu opsi yang baik, ya, memudahkan ini. Memudahkan Coach Patrick Kluivert untuk memakmurkan masing-masing pemain. Oke, Pak Sumarji, tadi Bungkus sudah sempat menyinggung begitu ya, bagaimana gambaran lawan-lawan kita nanti di fase grup 4. Seberapa optimis Anda menatap fase grup 4 nanti dengan lawan-lawan yang mungkin kita sudah bisa lihat begitu ya, beberapa timnas yang poinnya cukup untuk lanjut ke fase grup keempat? Ya, kita harus optimis lah, harus optimis. Mengenai konsistensi yang perlu didalami tadi, tanggapan apa, Pak Sumarji? Ya, semuanya harus konsisten lah. Gimana supaya tim ini semakin solid, semakin baik, harus konsisten dalam semua hal. Terutama konsisten dalam mulai latihan dan sebagainya. Dengan konsistensi itulah yang diharapkan bisa membuat tim ini semakin baik ke depannya. Baik, Bungkus, kalau Anda melihat sendiri apa yang seharusnya selain konsistensi yang diperlukan lebih mendalam lagi, apa yang perlu kita betul-betul antisipasi jika nanti kita berada di fase grup 4, apa yang harus kita benar-benar persiapkan, Bungkus? Ya, tadi saya sudah menyebut yang namanya kedalaman squad ya. Sebetulnya kalau di posisi belakang kita sebetulnya sudah sangat dalam ya squadnya. Di posisi penjaga gawang kita punya 2 kiper yang kelasnya cukup tinggi ya. Bahkan Eudero, Paes itu kan termasuk kiper-kiper terbaik di Asia. Kalau menurut saya bukan hanya di Asia Tenggara tapi di Asia. Kemudian di belakang di samping 3 pemain yang kemarin bermain, ada Justin Hubner, ada Rizky Ridho, ada Joy Ijes. Kita masih punya pemain yang tidak kalah berkualitas di bench ya. Ada nama seperti Miss Hilfer, ada Jordi Amat yang kualitas bisa dibilang tidak kalah, hampir sama atau sama saja. Jadi dunia tengah pun kemarin kita melihat perkembangan yang sangat signifikan dari penampilan Kiki Kambuaya. Artinya gelandang-gelandang kita di tengah juga sudah semakin membaik. Ada Ivar Jenner di bench, ada Nathan yang punya kualitas juga tidak jauh. Problem itu menurut saya hanya soal kita butuh 1 orang striker yang bisa memainkan peran sebagai alternatif ketika oleh Romani tidak dalam performa terbaik atau sedang menurun kondisinya. Saya pikir itu yang harus dipertimbangkan karena kualitas persaingan di putaran keempat nanti seperti yang saya bilang tadi lebih besar, lebih kuat, tantangannya lebih berat, lebih menantang bagi timnas kita kalau ingin lolos ke Piala Dunia. Nah, saya pikir 4 bulan ini juga harus dimanfaatkan oleh Coach Kluivert untuk melihat alternatif lain. Apakah dari kompetisi Liga 1 striker selain Sananta atau dari alternatif di kompetisi yang lain. Kita sudah mencoba waktu itu Malik Kristaldi juga sempat dipanggil ke timnas, mungkin belum sesuai dengan ekspektasinya Kluivert, tapi siapa tahu di kompetisi lokal masih ada striker lain yang dianggap bisa menjadi alternatif kalau misalnya Sananta perkembangannya belum cukup untuk menjadi alternatif di lini depan. Baik, saya mau ke Pak Sumarji. Pak Sumarji, mengenai komposisi pemain tadi sempat disinggung oleh Bungkus begitu ya. Kalau dia dari internal timnas sendiri, apakah masih ada kemungkinan Patrick Kluivert akan mencari pemain-pemain baru atau memanggil pemain-pemain baru yang lebih potensial misalnya, seperti kata Bungkus tadi, alternatif lain? Pak Sumarji. Baik, sepertinya ada kendala teknis. Saya mau ke Bung Indro. Bung Indro, kalau dari pengamatan supporter sendiri bagaimana melihat komposisi pemain-pemain kita yang ada saat ini? Perlukah kita menambah alternatif pemain lain untuk mengisi
komposisi pemain kita, Bung Indro? Saya pikir seperti yang Bungkus katakan bahwa tadi harus ada pelapis-pelapis yang memadai untuk pemain-pemain seperti Rooney dan juga pemain-pemain lainnya. Nah ini yang harus dicari, apakah memang dari Liga 1 ataupun pemain-pemain diaspora lainnya. Nah ini yang pelapis yang terutama pemain-pemain yang mempunyai karakter pencetak gol yang baik gitu ya. Itu yang benar-benar kita butuhkan karena selama ini yang menjadi kelemahan dari timnas. Kalau belakang saya pikir seperti Bungkus juga katakan bahwa kita sudah cukup baik ya, ada Rizky-Ridho dan lain-lain. Nah penyerang ini yang bagaimana pelapis penyerang yang sudah ada ini harus dicari oleh tim dari Patrick Kluivert. Baik, jadi menurut Anda, tapi kalau bisa menyebut misalnya, ada kan nama-nama pemain yang mungkin menurut teman-teman supporter layak begitu untuk kemudian dipertimbangkan dipanggil oleh Patrick Kluivert, Bung Indro? Iya, masih ada beberapa pemain, misalnya Witan Sulaiman, lalu juga beberapa pemain lain masih bisa dicoba juga ya untuk ketika nanti ada uji coba misalnya melawan tim-tim Timur Tengah. Nah ini yang bisa dicoba sih untuk beberapa pemain tadi, Mas. Oke. Kalau ke Bungkus, kalau kacamata Anda, kira-kira kalau boleh menyebut nama pemain, kira-kira pemain siapa yang potensial untuk dipertimbangkan oleh Kluivert untuk mengisi posisi-posisi tertentu di timnas kita? Iya, kalau dari kompetisi Liga 1 saat ini memang sebetulnya yang paling menjanjikan itu Sananta ya, yang paling menonjol ya. Tapi bisa juga kita coba Septian Bagaskara ya, yang sudah sempat dipanggil sebagai alternatif. Dan jangan lupa kita ini punya striker di timnas U20 yang juga tidak kalah menjanjikan, ada Jens Raven. Itu juga mungkin bisa menjadi alternatif sebagai alternatif bagi Ole Romani. Tapi menurut saya yang paling penting itu sekarang kita sudah punya Sananta. Sananta itu harus dimatangkan karena secara potensi cukup menjanjikan. Bagaimana cara mematangkannya itu tadi dengan cara diberi kesempatan lebih banyak bertanding bersama timnas, tidak hanya bersama klubnya. Di timnas pun dia harus banyak bertanding dan salah satunya dengan cara dimatangkan di timnas U23 yang kebetulan ada eventnya dalam waktu dekat. Jadi itu saya pikir kesempatan bagi Sananta untuk lebih mendapatkan banyak menit bermain, lebih banyak mendapatkan feeling bertanding dan itu akan meningkatkan ketajaman dia sebagai striker. Baik, tentu kita akan lihat nanti Bungkus ya seperti apa yang akan dipersiapkan oleh Patrick Kluivert untuk meramu lagi timnas kita menuju bukan saya melawan Jepang tapi menuju ke fase berikutnya. Terima kasih banyak Bungkus, Pak Sumarji dan juga Bung Indro sudah bersedia berbincang.